Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pagi ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Usulus Salasah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan di pagi ini kita akan melanjutkan setelah terakhir perkataan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lau ma'anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathu. Di mana ini bukanlah perkataan beliau yang sahih, karena perkataan beliau yang sahih adalah dalam bentuk lafaz lau tatabarun nasu fi hadhihi surah lawasi'athu. Andaikan manusia mau mentadaburi apa yang ada dalam surat ini, niscaya itu sudah meliputi mereka. Kemudian beliau menyebutkan qala Al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Al-Imam Bukhari beliau menyebutkan nama beliau adalah Muhammad Ibnu Idris Ibnu Labas Ibnu Utsman Ibnu Syabi Al-Hashimi Al-Qurashi. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Walaupun beliau ini adalah seorang dari negeri Bukhara, tetapi secara nasab beliau ini adalah ternisbat kepada Al-Hashimi Al-Qurashi. Karena kita tahu Islam sampai tersebar di berbagai negeri, bahkan sampai ke utara bagian Irak dan Iran, yaitu ke arah negeri Soviet, ya, dekat dengan negeri Soviet ataupun bisa dikatakan Eropa Timur. Itu dengan jihad yang dilakukan di masa sebelumnya, terlebih masa-masa dimulainya itu sejak dari zaman Umar, ya, atau zaman Abu Bakar sudah mulai ekspansi ke Rom, demikian pula Persia, sehingga tersebar orang-orang Islam yang tinggal di berbagai negeri tersebut, kemudian melahirkan keturunan. Ya, dan salah satunya adalah ini Al-Imam Bukhari. Dia menjelaskan yaitu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini adalah bab yang menjelaskan bahwa ilmu itu diperlakukan sebelum ucapan dan amalan. Babul ilmi qabla al-qawli wal amali itu dia adalah kedudukannya khobar, ya. Khobar dari mubtada yang mahdhuf. Dari khobar yang dari mubtada yang dihilangkan. Dan mubtada'nya itu adalah al-babu. Al-babu ataupun hadza. Hadzal babu, yaitu sehingga bisa dibaca al-babu babul ilmi qabla al-qawli wal amal, atau hadzal babu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Penghilangan pelajaran nahwu, ya, penghilangan mubtada itu masyhur, ya, dengan cuma disebutkan khobarnya. Contohnya di dalam Al-Quran tuh fasabrun jamil,
Fasobrun jamil itu sebenarnya dia adalah mubtada. Mubtadanya adalah fasobrun. Jamil itu dia adalah naat bagi lafaz sober. Pak di situ Pak pengatof pada sebelumnya. Dan lafaz sober itu dia adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, yang dihilangkan. Yang takwilnya kembali kepada yang mengucapkan, yaitu Nabi Yakub. Yaitu terdiri dari mudhaf mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihnya itu ya mutakalim, yaitu sabri fa sabri sabrun jamilun. Ya. Maka kesabaranku ini adalah kesabaran yang sangat indah. Nah ini masyhur ya, di dalam Al-Quran juga ada. Demikian pula seperti ini, al-babu babul ilmi qoblal qawli wal amali. Ini penting ya bagi para penuntut ilmu untuk mengetahui ya, hal-hal seperti ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mintalah ampun kamu terhadap dosamu. Ya, dosa-dosamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu. Ya, sebelum ucapan demikian pula amalan. Ya. Sama yang dirahmati. Oh, saya keliru tadi saya baca, saya ulangi ya. Saya keliru tadi nama yang saya baca tadi adalah Al-Imam Syafi'i. Saya keliru ya. Saya baca di awal tadi. Ya. Nama Al-Imam Bukhari itu ini koreksi ya. Mungkin nanti kalau pas diedit ya. Untuk diedit. Jadi Al-Imam Bukhari namanya beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhari. Ya. Tadi saya keliru baca pada catatan bagian awal nama Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Ibn Al-Abbas tadi. Ya. Tolong nanti kalau kemudian itu disimpan, itu di bagian depan itu dikoreksi ya. Dikoreksi. Jadi kalau Al-Imam Syafi'i itu nisbahnya memang beliau pada Al-Hasimi Al-Qurasi. Nasab beliau sampai ke sana. Beliau kan berasal dari negeri Irak ataupun Persia. Zaman dulu namanya Persia. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Beliau memulai ya, menggunakan dalil tersebut bahwa ilmu itu mendahului daripada ucapan demikian amalan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Karena Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada lafaz fa'lam itu jelas perintah ya. Karena dia lafaz tersebut merupakan perintah untuk mengilmui. Allah tidak berfirman fa'mal tapi fa'lam. Dan yang diperintahkan itu untuk mengilmui bahwa tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pembahasan seputar kalimat la ilaha illallah itu perlu untuk dipelajari. Ya. Memang di dalam perkara ini ada perkara-perkara yang diketahui oleh manusia itu secara fitrah ya. Makanya beliau menyebutkan walakin hunaka asya'u ya'lamuha al-insanu bi fitratihi al-ilmi bi anna Allah ta'ala ilahun wahid. Fa inna hadza qad fudra 'alaihi al-'abdu wa li hadza la yahtaju ila ana'in kabir fi ta'allum.
memang di dalam perkara ini ada perkara-perkara ya, yang mana manusia itu sudah mengetahuinya itu dengan fitrahnya, seperti mengilmui bahwasanya Allah Ta'ala itu dia adalah ilah yang maha tunggal. Ya. Dan sungguhnya perkara seperti ini seorang hamba sudah difitrahkan atasnya, sehingga tidak perlu di dalam perkara ini untuk bersusah payah dengan kesusahan yang besar di dalam melajarinya. Sudah mengetahui ya Allah Ta'ala ilahun wahid. Ya. Namun pada perkara-perkara yang sifatnya juz'iyah, yang mutasyarah bahaya nanti mustaju ila ta'alumin wa takrisin juhudin. Ya. Namun pada perkara-perkara yang sifatnya juz'iyah, ya, yang butuh pembahasan secara panjang ya, terbentang mutasyarah, itulah yang dibutuhkan untuk dipelajari. Demikian pula dikhususkan ya, dengan sungguh-sungguh ya, ila ta'allumin wa takrisin juhudin. Ya, diperlukan dipelajari dikhususkan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu penentangan di dalam perkara bahwasanya Allah Ta'ala adalah ilahun wahid itu yang memang benar-benar penentangan itu suatu yang sangat jarang terjadi. Orang-orang yang mereka mentakwil dari nama Allah, sifat Allah pun meyakini mereka bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya ilah yang disembah. Mereka tahu masalah itu. Ya. Namun pada perkara juz'iyah ini, ada perkara-perkara perincian di dalamnya seperti masalah pembatal la ilaha illallah ya, atau bab tentang hukum murtad ya, dan yang semisalnya, yaitu tidak bisa dipelajari atau tidak bisa diketahui hanya dengan fitrah saja. Ya. Oleh karena itu kenapa kita perlu belajar akidah? Ya, kenapa kita perlu untuk belajar akidah? Orang-orang yang mereka terjatuh mensyirikan Allah itu mereka yakin kalau Allah itu adalah ilah satu-satunya ilah yang disembah, ilahun wahid. Mereka paham masalah tersebut. Ya. Tapi mereka tergelincir sampai menyembah itu. Ya, gitu. Maksudnya adalah hal yang sifatnya tercabangkan. Bukan berarti itu adalah masalah bukan akidah. Maksudnya percabangan di sini bukan itu. Tapi mereka terjatuh dari sisi tentang masalah melihat kedudukan orang yang punya kedudukan di sisi Allah, seperti para anbiya, kemudian para nabi, ataupun orang-orang soleh. Mereka ingin beribadah kepada Allah, tapi kemudian melalui perantaraan, karena perantaraan itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kan pada saat secara asal yang mereka tuju adalah Allah. Gitu. Yang mereka tuju untuk beribadah adalah Allah. Tapi mereka di dalam perkara tersebut ya itu tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Sehingga ada perkara-perkara yang secara asal itu bukan syirik. Ya. Secara asal bukan syirik, tapi kemudian akan menjadi kesyirikan. Contohnya misalnya kayak dulu orang-orang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, itu mereka membuat patung, bikin penggambaran tentang orang soleh yang 5 itu, yang disebutkan dalam surat Nuh. Maka di situ beliau beliau Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka
Padahal sebelum Nabi Nuh diutus itu penggambaran belum sampai pada tahap kesyirikan, hanya sekedar tansitun lil ibadah, tansitun lil ibadah untuk membuat semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kemudian orang-orang yang membuat itu kemudian mati, ya, maka setan kemudian membisikkan pada hati generasi setelahnya untuk menyembah. Setan mengatakan bahwa dahulu orang tua kalian itu menyembahnya, melakukan berbagai macam ibadah. Ya. Nah, ini kan sebenarnya perkara seperti ini kan dimaklumi. Gitu. Ya. Secara asal bukan dari perkara yang sifatnya asal gitu, tapi susiahnya gitu, bagian-bagiannya gitu. Tapi bagian itu kemudian yartaki naik sampai pada derajat menyangkut masalah apa istilahnya usulnya, dasarnya, ya. Dan itu banyak, seperti itu banyak. Ya. Kalau mau dibahas kan seperti itu. Di sinilah pentingnya seorang dia belajar ya, mempelajari ilmu akidah. Tidak kemudian hanya mendasarkan kepada fitrahnya saja. Wallahu ta'ala alam. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia lahir di muka bumi itu walaupun terfitrahkan dengan tauhid ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat manusia itu bodoh. Dolim lagi bodoh. Ya. Diterangkan bahwasanya manusia itu innahu duluman jahula. Apa? Ya innahu kana duluman jahula. Sungguhnya manusia itu dia keberadaannya itu sangat dolim lagi sangat bodoh. Ya. Ini yang pertama. Juga yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala itu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah taala mengeluarkan kalian ya, dari perut-perut ibu kalian itu dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Berarti kalau dikatakan tidak tahu apapun kan berarti nggak punya ilmu. Gitu. Belum punya ilmu. Padahal sudah difitrahkan tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang difitrahkan itu perkara yang sifatnya pokok. Gitu. Tapi bukan pada perkara yang sifatnya juziah. Nah, kita tidak perlu berpanjang-panjang dalam perkara tersebut karena ini perkara yang mudah ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, mungkin timbul pertanyaan gitu. Nah, di dalam ayat tersebut disebutkan wastaghfir lidzambi. Ya, wastaghfir lidzambi. Dan mintalah ampun kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosamu. Ya. Sebelumnya disuruh mengilmui tentang la ilaha illallah, setelah itu minta ampun. Nah, disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada pendalilan yang nampak di dalamnya bahwa berilmu itu berkonsekuensi amal. Ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Artinya setelah seorang dia berilmu, mengilmui bahwasanya tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan Allah. Itu kan konsekuensinya amal soleh. Konsekuensinya seorang dia hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang dia sembah. Dan konsekuensinya juga dia mesti tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang ditunjukkan di dalam kalimat itu mesti diamalkan dan apa yang menjadi konsekuensi di dalamnya juga mesti diamalkan. Dan disitulah
Di dalam mengamalkan itu kadang ada kekurangan sana sini di dalam menunaikan dari hak kalimat la ilaha illallah. Makanya diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sisi kelazimannya atau iktidok dari mempelajari kalimat la ilaha illallah itu ada celah gitu loh, ada celah atau ada pendalilan tentang masalah amal gitu, untuk diamalkan. Ya. Dan mengamalkan la ilaha illallah ya seorang dia menyembah kepada Allah saja. Mengamalkan la ilaha illallah seorang dia menjalankan perintah Allah seperti sholat, bayar zakat, puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menjalankan perintah tersebut, ya, di dalam mengamalkan ilmu tersebut, ima terjadi kekurangan dari penunaian atau memang di dalam menunaikan dia terjatuh karena belum punya ilmu gitu. Artinya bisa terjatuh sudah punya ilmu, bisa terjatuh dalam keadaan belum punya ilmu gitu. Kalau keterjatuhan dalam keadaan punya ilmu, inilah yang wajib orang bertobat. Orang wajib bertobat, orang wajib istighfar. Adapun kalau seorang dia terjatuh pada kesalahan yang memang dia belum punya ilmu, ya dia dimaafkan secara asal pembahasan, dimaafkan. Ya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas pembahasan atau mengamalkan istighfar itu sesuatu yang penting, sesuatu yang penting. Sehingga di situ ada isyarat ya. Jikalau seorang itu punya ilmu, jikalau seorang itu dia beramal, hendaklah dia banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurangnya dia di dalam menunaikan hak daripada ilmu tersebut. Ataupun andaikan dia sudah menunaikannya, maka apa yang dia tunaikan itu kalau dibandingkan dengan kelayakan Allah untuk diibadahi, itu masih jauh. Sehingga dia tetap istighfar, walaupun dia tidak jatuh pada kesalahan. Sehingga istighfarnya tersebut sebagai tanda bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya tersebut dari sisi dia begitu kurang di dalam menunaikan ilmu, ya, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dan digandengkannya istighfar itu dengan mempelajari ilmu tauhid, ini menunjukkan bahwa kita ini atau menunjukkan bahwa istighfar itu amalan yang sangat agung. Istighfar itulah yang akan menutup kekurangan. Istighfar itulah yang akan menyempurnakan kesempurnaan. Ya. Nah, dengan istighfar itu, ya, seorang dia akan terjaga. Seorang dia akan mawas diri untuk melihat kesalahan-kesalahannya sehingga dia akan memperbaiki penghambaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang tidak pernah istighfar. Tidak pernah minta ampun. Ya. Kemudian beliau mengatakan ilam rahimakallah anahu yajibu ala kulli muslim dan muslimatin ta'allumus salati hadil masaili wal amalu bihinna al-ula an Allah ta'ala khalaqana wa razzaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'aunu rasulan fa akhadnahu akhdan wabila.
kita baca sampai di situ aja dulu. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatimu. Rasanya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, pelajari 3 perkara ini dan mengamalkan. Wajib pula mengamalkan 3 perkara tersebut. Ketiga perkara tersebut, yang pertama pastinya Allah Ta'ala itu adalah zat yang telah menciptakan kita, berikan rezeki kepada kita, dan Allah Ta'ala tidak membiarkan kita itu begitu saja. Ya, amalan dibiarkan begitu saja tanpa tanggung jawab. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita ini seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dia pasti masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat, dia pasti masuk neraka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai penyaksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka kami seksa dia dengan seksaan yang menghinakan. Nanti yang kedua kemudian dibahas lagi. Jadi mempelajari, kalau yang di depan kan diterangkan mempelajari 4 perkara. Dan di dalam mempelajari 4 perkara tersebut, itu kan ada amalan gitu. Ada amalan, kan mengilmui, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar. Kalau di sini beliau lebih mempertajam kaitannya dengan 3 perkara untuk seorang dia mengilmui, demikian pula mengamalkan. Ya. Artinya pada 3 perkara ini nanti akan dijelaskan apa yang menjadi lebih perincian di dalam 4 perkara yang wajib dipelajari, yaitu seputar masalah ma'rifatullah. Ya. Seputar ma'rifatullah. Dan seputar ma'rifatullah tersebut di bagian yang ketiga, yaitu tentang masalah ini 3 perkara ini. Itu kan man atau ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallah wa rasulahu. Sampai lanjutan perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Nah, itu masuk di dalam pembahasan seputar masalah ma'rifatullah. Ya. Kaitannya dengan ma'rifatun nabi. Sebenarnya kalau pembahasan ma'rifatun nabi itu pada sisi mengenal sisi nabi itu siapa. Sementara pada pembahasan 3 perkara yang wajib diilmui dan wajib diamalkan itu bukan dari sisi mengenalnya nabi, dari sisi sosoknya gitu, orangnya. Bukan, tapi masih dalam cakupan tentang masalah ma'rifatullah. Konsekuensi ma'rifatullah itu untuk hanya menghamba kepada Allah. Yaitu dalam hal apa? Di dalam cara menghamba. Di dalam cara menghamba itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di situ babnya bukan di dalam ma'rifatun nabi seperti yang dijelaskan di awal, yaitu al-ilmu. Karena al-ilmu di situ, mengilmui di situ kan yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Atau ma'rifatullah, ma'rifatul dinil Islam, ma'rifatun nabi alaihi salatu wassalam bil adillah. Di awal kita balik lagi, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Ya.
Jadi bukan dari sisi sosoknya, bukan. Tapi dari sisi di dalam cara menghamba pada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan tuntunan Nabi. Dan itu masuk dalam cakupan kaitannya dengan ma'rifatullah, untuk Allah diimani, ya. Karena pada pembahasan yang sudah berlalu di awal, ya, bahwa ma'rifatullah itu ma'rifah yang tastalzimu qabula ma syara'ahu wal it'ana wal inqiyada lahu sampai seterusnya. Sudah kita bahas masalah ini. Ya. Ma'rifah yang berkonsekuensi menerima apa yang disyariatkan. Yang berkonsekuensi pasrah dan tunduk pada Allah. Berkonsekuensi untuk menerima atau berhukum dengan syariatnya. Dan seterusnya. Sehingga hal tersebut nampak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah oleh kaum sekalian itu Allah, dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kalian. Nah, di situ kenapa tidak disebutkan untuk taat kepada Nabi gitu, tapi hanya ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan benar melainkan dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga dari pembahasan di situ ranah seputar masalah ini, kaifiyah beribadah yang mengikuti Nabi itu masuk dalam ranah tadi. Apa yang menjadi kelaziman dari ma'rifatullah dan bukan kelaziman dari ma'rifatun Nabi di bagian awal. Karena pembahasan ma'rifatun Nabi itu nanti pembahasannya kepada sosok beliau. Ya, sosok beliau. Adapun perkara yang beliau bawa itu masuk di dalam ranah konsekuensi untuk ma'rifatullah. Maka jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, tiga perkara yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan ini adalah sangat berkait dengan pembahasan awal tersebut. Dan itu lebih mempertajam di dalam ma'rifatullah. Ya, dari sisi kelazimannya. Dari sisi kelazimannya. Wallahu ta'ala alam. Kita balik lagi ya, untuk menjelaskan perkara ini. Beliau mengulangi untuk i'lam rahimakallah. Ini menunjukkan bahwa di dalam sela-sela taklim adanya kebiasaan mendoakan murid, ya, mendoakan orang yang belajar, itu merupakan kebiasaan yang bagus. Ya. Dan ini sudah tersebar di tengah kita, ya, baik dengan bahasa Arab maupun dengan diartikan, yang maknanya memintakan agar jamaah itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama ini, Allah Ta'ala khalaqana. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita. Ini dalil dalam perkara ini ya sangat banyak, ya. Baik dalil yang sifatnya samiyun, badalilu dzalika ini Allah Ta'ala khalaqana samiyun wa aqliyun. Dalil yang menunjukkan bahasanya Allah Ta'ala itu zat yang telah menciptakan kita, itu ada yang sam'i, ada akli. Dan yang sam'i dan akli itu disebutkan dalam Al-Quran semua. Ya. Jadi bukan akliun di situ kemudian memang semata-mata akal, tidak ada penunjukannya dalam Al-Quran, bukan. Ini akal berdiri sendiri.
Maka di situ ada pelajaran yang berharga ya. Bahwa di dalam kita mengenal Allah dengan dalil akal itu kaifiahnya juga seperti yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Bagaimana akal itu digunakan. Makanya ini bantahan bagi orang filsafat, bantahan dari orang yang dalam ilmu kalam. Mereka pakai akal, tapi cara menggunakan akalnya tidak seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini bedanya ahli sunnah dengan ahlul bidah ya. Jadi benar di dalam Al-Quran disebutkan ada dalil yang sifatnya akliyun. Tapi bagaimana cara menggunakan akal itu telah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Untuk tadabbur, untuk tafakur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat betapa sempurnanya ciptaan Allah gitu. Mengagumi. Jadi bukan akal digunakan untuk membuktikan menurut akal mereka Allah itu ada atau tidak. Nah, ini kan pembahasan filsafat nanti. Pembahasan ilmu kalam gitu loh. Ya. Jadi ingat ya, kalau nanti ada orang yang beralasan pakai akal gitu loh. Itu ditunjukkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya apa untuk mengenal Allah itu dengan akal menunjukkannya demikian. Kaitannya Allah zat yang maha mencipta, memberikan rezeki, mengatur urusan dan yang lain sebagainya, itu sudah ditunjukkan dengan akal. Berarti kita penting untuk menggunakan akal kita. Ya. Ada orang seperti itu kemudian mempelajari Allah, berarti penting belajar tentang filsafat, belajar tentang ilmu kalam untuk mengenal Allah. Nah, ini salah. Ini cara yang salah. Nah, ya, makanya orang-orang aklani, orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya itu terjatuh dalam perkara seperti ini. Mereka sesat karena seperti itu, menggunakan akal tapi tidak pada tempatnya. Ya. Sam'i di situ banyak disebutkan ya. Seperti huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajalan wa ajalun musamma indahu tsumma antum tamtahu. Ya. Dia Allah Ta'ala zat yang telah menciptakan kalian itu dari tanah liat. Kemudian menentukan kematiannya. Wa ajalun musamma indahu. Dan batas waktu, batas waktunya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hari kiamat ya. Ada batas waktu lagi yaitu hari kiamat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma antum tamtarun. Kemudian kalian itu ragu-ragu tentangnya. Anehnya kemudian kalian itu ragu-ragu tentangnya. Itu diambilkan satu saja karena tinggal dilihat aja di dalam syarah masalah. Ini pelajaran takhusus ya, bukan pelajaran umum. Kemudian dalil akli itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang telah menciptakan kita. Itu telah datang isyarat tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Apakah mereka itu dicipta tanpa berasal dari sesuatu atau justru mereka yang mencipta? Ini sebenarnya sigohnya itu sigoh pertanyaan ya, sigoh istifhamiyah ya, bentuknya pertanyaan tapi jawabannya sudah dimaklumi gitu, artinya mereka itu dicipta dan bukan menciptakan. Nah, ini disuruh untuk mikir gitu ya, untuk mikir. Dan manusia itu dicipta atau manusia itu kemudian mencipta gitu. Pertanyaan itu kan tidak perlu pakai ilmu filsafat, nggak perlu pakai ilmu kalam, sudah dimaklumi gitu.
Ya, kalau Allah yang mencipta, kalau memang untuk membuktikan Allah itu mencipta itu Allah itu yang mencipta dan kita itu bukan yang mencipta itu memang seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat, orang-orang ilmu kalam ya, yang bertawasud dalam ilmu kalam, niscaya akan disebutkan dalam Al-Quran. Namun di sini langsung pertanyaan ini, apakah mereka itu dicipta min ghairi syai'in, atau mereka itu justru mencipta? Itu pertanyaan yang sebenarnya di dalam pikiran manusia itu sudah ada jawabannya. Mau dia kafir, mau dia beriman, itu sudah ada jawabannya. Karena sifatnya ini fitrah gitu loh. Jadi tentang Allah mencipta, ya, Allah itu ya memberikan rezeki, ya, itu sifatnya difitrahkan sebagai apa? Sebagai eh, hal yang dimaklumi dari makna rububiyah gitu. Karena pada waktu Allah menanyai janin yang ada dalam perut ibu itu bukan dalam bentuk uluhiyah ya, tapi rububiyah. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Jadi sudah difitrahkan kalau manusia itu yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabb-nya gitu loh. Rabb itu apa toh? Ya zat yang tersifati dengan sifat mencipta, memberikan rezeki, mengatur segala urusan. Di situ penunjukan tauhid uluhiyahnya dari sisi apa? Bahwa karena Allah Ta'ala itu zat yang Maha mencipta, memberikan rezeki, mengatur segala urusan, maka Allah juga yang berhak untuk diibadahi. Ya, nah untuk diibadahi, bukan selainnya gitu. Jadi di titik inilah ya, kita bisa melihat bahwa memang di dalam perkara-perkara yang sudah wadih seperti itu, dikarenakan kita sudah difitrahkan, tidak perlu kita nazar gitu. Tidak perlu dengan nazar. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabriyah, orang Jamiyah, ya, orang ya, kalau Asy'ariyah dalam perkara tersebut, ya ada beberapa ranah gitu. Tapi yang paling nampak itu Mu'tazilah, Jamiyah, Qadariyah, Jabriyah, terutama adalah Jamiyah dengan Mu'tazilah. Itu mereka dengan nazar gitu. Dalam hal yang sudah sangat jelas itu pun mereka nazar gitu. Dan cara mereka nazar meneliti itu dengan ilmu filsafat gitu, ilmu kalam gitu. Nah, itu ilmu sampah gitu. Nah, sehingga di dalam menggunakan akal itu dimaklumi pada perkara-perkara yang memang apa seperti yang ada di dalam Al-Quran ini. Coba kalian mikir misalnya, apa kalian yang mencipta atau kalian yang dicipta kan gitu. Itu salah satu penggunaan akal yang benar. Penggunaan akal yang benar lagi adalah tentang adanya alam semesta ini. Ya. Apakah kemudian dengan keteraturan yang ada, atau itu nanti pembahasan seputar masalah takdir ya, pengaturan. Apakah dengan adanya alam semesta yang sangat besar, itu kemudian tidak ada yang menciptakan? Atau alam itu kemudian menciptakan dirinya sendiri? Kan itu jauh. Ya. Atau bahkan pada manusia, dimaklumi manusia itu tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Fa'inal insan lam yakhluq nafsahu li'anahu qabla wujudi adamun. Dia nggak mampu menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelum manusia itu ada, itu dirinya itu ketiadaan. Sebelum ada wujudnya manusia itu yang ada ketiadaan dari manusia.
Dan ketiadaan wal adamu laisa bisyai, dan ketiadaan itu bukanlah sesuatu, tidak bisa disifati dengan sesuatu. Wa ma laisa bisyai'in la yujidu syai'an. Sesuatu yang dia bukan sesuatu gitu. Perkara sesuatu yang bukan sesuatu, itu gimana ngartikannya ya? Sesuatu yang dia bukan sesuatu ya. Ini la yujidu syai'an, dia tidak bisa mengadakan sesuatu apapun gitu. Ya ini gimana ngartikannya agak jadi ya. Karena ma di situ kan ma mausuliah gitu. Ngartikannya ya kembalinya kalau ma mausuliah itu dalam bahasa kita ya saya gitu loh. Dalam bahasa kita itu sesuatu yang ma laisa perkara yang bukan sesuatu atau sesuatu yang bukan sesuatu gimana? Ya, itu kan agak susah juga. Ya. Mama laisa bisai layu jidu sayan. Dan juga bapak ibunya juga bukan yang menciptakannya. Tidak pula satupun makhluk itu yang menciptakannya. Ini cukup jelas ya. Makanya ayat yang tadi sudah kita baca itu lanjutannya kan am khalaqus samawati wal arda bala yuqinun am indahum khazainu rabbik am humul musaitirun al humul musaitirun ya. Apakah mereka itu yang menciptakan langit ya, langit dan bumi, bahkan mereka itu tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Atau di mereka itu punya perbendaharaan di sisi Rob, atau mereka justru ya, yang berkuasa. Ini semua adalah pertanyaan dimaklumi gitu. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang kedua warazaqana. Ya Allah Ta'ala zat yang telah menciptakan kita. Sebelum kita lanjutkan warazaqana, perhatikan betul ya tentang masalah tadi. Allah Ta'ala khalaqana tadi dari sisi akli bisa mengetahui badali ludzalika ani anallah khalaqana sam'iyun wa akliyun. Dari si akliyun tadi dikembalikan kepada dalil kaifiyahnya. Ya. Ya. Nanti akan ketahuan orang yang rancu pemikirannya dalam perkara seperti ini. Sehingga seorang yang dia meyakini tentang perkara tersebut dengan melihat ayat-ayat kauniyah itu termasuk dalam cakupan makna ini, makna yang benar. Seperti orang yang belajar ilmu kedokteran, ternyata dia dapati betapa menakjubkannya ciptaan Allah. Kan tidak ada masalah. Nah, orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam biasanya ranahnya masuk dari sini-sini. Bukan dari ayat-ayat sam'iyah, tapi yang akliyah. Gitu. Tapi akliyah yang benar. Mereka belajar ilmu kedokteran, mereka belajar ilmu, apa istilahnya, ilmu, berbagai macam ilmu yang dimaklumi. Sampai kemudian mereka melihat ini menunjukkan keagungan ada yang menciptakannya. Nah ini biasanya orang-orang kafir itu masuk Islam dari situ. Tatkala tidak didakwai, kemudian mereka sibuk belajar ini. Dan bukan belajar filsafat. Ingat, bukan belajar filsafat. Tolong tunjukkan ada ahli filsafat, belajar filsafat dari orang kafir, kemudian masuk Islam. Tidak ada yang seperti itu. Ya, kalau ada ya tolong tunjukkan. Ya. Ini pelajaran khusus, jadi disampaikan hal seperti ini tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau di luar nanti apalagi kadang jadi persoalan gitu, membahas seperti itu. Lebih bagus
disebutkan aja di pendapat apa istilahnya penunjukannya sisi kesalahannya tanpa kemudian menyebutkan pada perkara itu secara jelas ya, karena sebagian orang kadang merasa berat untuk disebutkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memungkinkan ya tidak ada masalah ini. Kemudian warozakona, tentang masalah warozakona ini dalilnya sangat banyak dari kitab, sunnah, akal, ya. Dari kitab ya jelas ya, dalilnya banyak sekali. Ya. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Di situ kalau dalam pembahasan i'rab ya, innallaha huwa ar-razzaqu, huwa di situ bukanlah mubtada kedua. Mubtada awal kemudian lafdzul jalalah. Secara asal bukan itu. Kalau dibahasakan karena kemasukan huruf inna, berarti itu bukan khobar. Bukan kemudian isim inna, kemudian khobar inanya itu jumlah, bukan. Ya. Karena khobar inanya ya ar-razzaq itu. Dzul quwwatil matin itu badal gitu. Ya, dia badal. Nah, sementara huwa di situ dia adalah zaidah ya. Jadi itu bukan jumlah ya. Ya, ingat bukan jumlah, bukan berarti khobarnya nanti mahal rofa, bukan. Karena huwa di situ zaidah, la mahalalah minal i'rab. Tidak ada kedudukan pada lafaz huwa tersebut dari bagian i'rab. Ini zaidah saja. Kalau sudah dikatakan itu nanti adalah mubtada kedua gitu, ya, karena tidak ada dikatakan sebagai isim kedua, itu tidak ada. Kan di situ asalnya dari mubtada khobar kemasukan huruf inna gitu. Kita buang inanya kan itu dari mubtada khobar. Kalau dalam pembahasan mubtada khobar nanti khobar itu kan kalau terdiri dari jumlah, dari khobarnya itu jumlah yang terdiri dari mubtada khobar kan ada mubtada kedua gitu. Ada mubtada kedua. Di situ bukan mubtada kedua itu huwa itu, tapi itu zaidah. Makanya kalau dihilangkan misalnya dengan lafaz Allahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin, tidak ada masalah. Dan yang lainnya. Ini pembahasan tambahan ya tentang masalah bahasa. Adapun dari sunnah itu tentang sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud tentang masalah khalqu Adam di batni ummi, penciptaan Bani Adam, maksudnya khalqu Bani Adam di batni ummi, tentang penciptaan dari Bani Adam di perut ibunya. Ya, itu dari sunnah. Di mana di situ disebutkan fayuk marubi arba'i kalimatin. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakiyun ausa'idun. Diperintahkan 4 kalimat, yaitu ketetapan rezekinya, ajalnya, dan amalnya. Di situ tidak disebutkan sakiyin ausa'idin, tapi sakiyun ausa'idun. Nah, di situ mahal itu. Itu mahal jar. Dan itu hanya disebutkan apa? Disebutkan khobarnya saja, mubtada'nya mahdhuf. Takdirnya apa? Wahwa sakiyun au sa'idun. Dia celaka atau dia bahagia. Ya, biasanya dalam pelajaran lanjutan seperti ini ya, atau pelajaran takhosus ya, bukan lanjut. Mungkin itu bisa dikatakan bukan lanjutan tapi takhosus ya. Ya saya sengaja menyampaikan hal-hal yang sifatnya seperti ini.
yang lebih dipertajam supaya kalian semangat belajar bahasa Arab. Ya. Karena nanti kalau hanya sekedar bisa baca kitab, kalian mau pelajari usul fikih bisa bundet gitu. Nanti bisa 2 kali mikir gitu. Kalian belajar makna apa? Makna kitabnya, pelajaran usul fikih itu nanti belajar makna kitabnya itu nanti sangat berkait dengan apa? Dengan ilmu bahasa Arab, ya. Itu saja dari makna kitabnya itu saja sudah istilah-istilahnya bikin ruwet secara bahasa itu. Dan itu perlu punya latar belakang bahasa yang kuat. Belum lagi di dalam pengambilan istidlal usul fikih itu kebanyakan itu bahasa. Makanya kalau seorang belum belajar bahasa lebih lanjut, bahasa lanjutan kalau belajar usul fikih, mesti dia akan mikir 2-3 kali lipat. Nah, kenapa orang yang belajar kemudian berhenti di tengah jalan? Karena dia mesti mikir 2-3 kali lipat. Itu akan bikin pekerjaan yang besar gitu. Ya, jadinya nanti maaf ya, jadinya nanti ngeblank gitu loh. Ngeblank atau menerawang, jadinya menerawang seperti orang membayangkan. Dulu teman kami ada yang ikut, dia belum belajar sampai mutamimah, belum belajar sampai kotor ya, kotor nada, itu belum belajar. Pas pelajaran itu ya dia sudah bisa baca kitab, sudah mondok 4 tahun, tapi dia belum belajar kitab itu. Dia hanya sampai Tuhfatus Tsaniyah kalau saya ingat. Taruh Jurumiyah itu. Akhirnya pas pelajaran-pelajaran yang lanjutan, pelajaran Sahih Muslim yang pakai tinjauan ilmu setelah hadis, ya. Pelajaran fikih yang di situ banyak diterangkan qawaidnya, yang ngeblank beneran. Akhirnya dia seperti orang yang melihat awan itu sambil menerawang. Jadi kayak kosong pikirannya, nggak nyambung. Akhirnya lama-lama ya dia nggak kuat. Ya. Itu padahal dia udah belajar 4 tahun. Tapi belum belajar itu sayang. Nah ini teman-teman supaya punya perhatian pelajari bahasa Arab ya. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Karena waktu sudah lewat 2 menit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.